Bambang Haryo MTI, LRT Jabodebek salah konsep, berpotensi rugikan negara. Proyek Light Rail Transit, LRT, Jakarta Bogor Depok Bekasi, Jabodebek, dinilai tidak efektif dan efisien, sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat dan berpotensi merugikan keuangan negara. LRT Jabodebek tidak efektif karena salah fungsi dan penempatan. Jalur LRT itu dibangun menghubungkan antar kota layaknya fungsi kereta komuter atau KRL, kereta rel listrik, padahal kapasitas angkutnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan KRL. Tidak ada negara di dunia yang bangun LRT untuk angkutan antar kota, sebab moda ini umumnya dibangun di kawasan tertentu yang spesifik di dalam kota, jaraknya lebih pendek dari MRT dan banyak pemberhentian atau stasiun. Membangun LRT untuk antar kota tidak akan efektif dan pasti mahal, seperti halnya yang ada di Indonesia, yaitu lintasan LRT Jabodebek antar kota yang memiliki jarak 44,3 km. Di Singapura terdapat 3 jalur LRT yang semuanya dibangun di dalam kawasan tertentu, yakni jalur Bukit Panjang 7,6 km di kawasan industri dan agrikultur, Sengkang 10,7 km di pusat permukiman, dan Panggol 10,3 km di New Town dan wisata. Sedangkan panjang jalur MRT di negara tersebut itu mencapai 216 km yang dilayani rangkaian gerbong lebih banyak dan lebih besar. Fungsi daripada MRT menjadi transportasi hub utama di dalam kota yang terkonektivitas, terangkai, dengan transportasi LRT di kawasan tertentu dalam kota. Demikian juga di seluruh negara di dunia seperti itu, tidak seperti di Indonesia yang berlaku sebaliknya. LRT Jabodebek yang dibangun sejak 2015 itu menelan biaya hingga 32,5 triliun rupiah. Biaya ini bengkak 2,6 triliun rupiah dari target penyelesaian pada tahun 2019 sebesar 29,9 triliun rupiah, padahal rencana awal hanya sekitar 23 triliun rupiah. Kenaikan biaya tersebut sangat fantastis dan terkesan menggunakan perhitungan yang asal-asalan karena pengaruh kurs dolar dari 2015 ke 2019 kenaikannya tidak signifikan. Pembengkakan biaya dan mundurnya penyelesaian proyek LRT tersebut perlu dilakukan analisa dan evaluasi, karena investasinya juga kurang transparan. Ada biaya-biaya yang langsung dianggarkan melalui BUMN karya. Negara terancam rugi besar karena mundurnya penyelesaian proyek LRT tersebut, juga salah satunya akibat penyelesaian rangkaian gerbong kereta di 2019 belum bisa dioperasikan, karena infrastruktur rel keretanya belum siap, sehingga terjadi idle atau kapasitas menganggur. Ini akan merugikan operator PT KAI serta masyarakat calon pengguna LRT tersebut. Apalagi hingga Mei tahun 2022, presentase penyelesaian pembangunan 18 stasiun LRT masih berkisar 70–80%, dan progres keseluruhan infrastruktur masih sekitar 81,75%. Faktor lain yang membuat biaya LRT Jabodebek mahal, adalah penggunaan rel track gauge LRT Jabodebek berukuran 1435 mm yang biasa dipakai untuk KA kecepatan di atas 200 km per jam, padahal kecepatan LRT maksimum 60–80 km per jam, sehingga cukup menggunakan ukuran rel standar 1067 mm. Sangat disayangkan jalur LRT dibangun 100% melayang, elevated, dengan tiang penyangga yang terlalu besar dan tinggi. Demikian juga semua stasiun dibangun ukuran yang terlalu besar dan bahkan jalur LRT tidak terkoneksi dengan jalur MRT dan terminal angkutan publik lanjutan lainnya, bis, bemo, dan lain-lain. Dengan biaya sebesar 32,5 triliun rupiah, proyek LRT Jabodebek dinilai tidak ekonomis dan efisien dibandingkan dengan kereta api komuter atau kereta rel listrik, KRL, yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar. Sekaligus infrastruktur relnya bisa digunakan untuk kereta logistik. Menurut dia, pemerintah bisa membangun sejenis KLR Jabodetabek yang mempunyai kapasitas seperti yang ada saat ini, yaitu 1,5 juta penumpang per hari, dengan rincian jaringan rel ganda, double track, sepanjang 44,3 km senilai 3 triliun rupiah, sehingga total biaya, 6 triliun rupiah. Pemerintah tidak belajar dari kegagalan proyek LRT Palembang yang menghabiskan biaya 10,9 triliun rupiah,
tetapi sampai sekarang sepi penumpang. Hingga kini, LRT Palembang masih disubsidi Rp119 miliar per tahun. Akibat kesalahan pemerintah membangun LRT tanpa studi kelayakan yang benar, subsidi LRT Palembang dan Jabodebek harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui APBN.